Halo, Halo, Bang Udin ya? iya saya. Mau ketemu Mas Sel? Wah, mana Bang Misel? Mari saya tunjukkan. Siap. Gendut amat ya. Subur saya. Subur, siap. Wah ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Siap. Bang Misel? Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu juga. Bang, kamu kan udah artis. Kamu kan sudah artis. Dan saya kan orang kampung. Tapi kan ya akhir-akhir ini kan job saya kan sepi. Iyalah. Jadi sampean yang biasanya tampil itu sekarang sudah nggak begitu laku, sepi. Terus akhirnya sampean tuh band viral, terus bikin Konten bukan sampean. bikin settingan. Iya. Sekarang terbukti saya viral. Wah, swatamu. Viewer saya kan naik. Subscribe-nya naik ya. Yang namanya hitam dan putih itu ya pasti ada lah. Maksud saya itu jangan di Sabar Mas Din, ada satu lagi. iya, ya terserah lah panjenengan ilmu merah. Tapi yang namanya ilmu hitam, yang namanya ilmu putih itu ada. Ada lagi jangan lupa ilmu merah. Aduh, lucu hari. Nah, terus saya juga sekarang minta sampean tuh melakukan pembuktian. Coba kalau sampean benar-benar punya ilmu hipnotis, coba hipnotis saya. Tetap. Mas Din. Tak tatap. Satu, dua, tiga. Loh, ini gimana toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, membangun rumah mewah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, salawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga semoga bisa untuk menjadi iktibar, muhasabah untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. 5 hal ini sangat penting sekali menurut saya pribadi, karena kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, yang pertama menjalankan sholat. Bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Walaupun terkadang kita masih melakukan maksiat, tetapi jangan sampai
meninggalkan sholat. Kita bisa sholat itu adalah nikmat Allah yang luar biasa, karena banyak orang yang bisa berjalan berkilo-kilo ke pasar, ke kantor, tetapi untuk menjalankan sholat subuh 2 rakaat aja itu tidak mampu. Kita yang mampu itu bersyukur kepada Allah, berarti Allah memampukan kita untuk sholat. Tidak usah susah atau gelisah ketika kita sholat takut kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan takut dengan hal itu. Karena apa? Karena jalan masuknya setan itu adalah was-was. Maka jangan sampai ada was-was di dalam diri kita. Yang terpenting kita bisa sholat, kita jalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengamalkan sholawat. Karena sholawat itu adalah jalan yang paling utama untuk bisa sampai kepada Allah. Karena ketika kita berdoa, apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Oleh sebab itu, sholawat itu adalah jalan yang paling mudah untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mendekat kepada Allah. Karena sholawat itu adalah puncaknya dari asma dan juga puncaknya dari semua doa itu ada di dalam sholawat. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik buruknya, susah senangnya, bagaimana kita hidup ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita akan baik. Tapi kalau ke orang tua kita durhaka, maka hidup kita akan sengsara. Maka jangan sampai durhaka kepada orang tua. Bilang itu aja sudah berdosa, apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Tidak perlu ketika kita ada hajat, ada keinginan itu perlu datang ke dukun atau ke gua atau ke mana itu pantai atau kemana, tidak perlu. Karena doa yang paling utama itu adalah dari orang tua kita. Karena ridha Allah itu tergantung dari ridha orang tua. Dan yang keempat adalah baik kepada sesama. Baik tidak cukup baik saja, tapi harus disertai dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Dan yang kelima adalah cinta kepada negara. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya ada yang mengajak ketemuan, tapi ini yang ngajak ketemuan juga belum datang. Tadi saya ditelepon diajak ketemuan, kata namanya itu Bang Misal gitu. Saya nggak tahu orangnya. Teman tadi katanya ngajak ketemuan di sini, dari tadi saya sudah menunggu. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Ini orangnya belum ada. Saya minum madu dulu. Karena madu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sakit jangan lupa cari madu. Bismillah. Alhamdulillah alamin. Tambah lagi enak. Tambah lagi. Minum madu, minum lagi. Mantap, alhamdulillah, barakallah. Ingat saudara-saudaraku, doa yang paling utama itu dari orang tua kita. Tempat yang paling keramat itu juga orang tua kita. Dan doa yang paling utama itu dari orang tua kita. Maka kalau kepada orang tua kita itu berbakti, maka hidup kita pasti akan bahagia. Banyak orang yang hidupnya sengsara itu sebenarnya yang paling banyak karena kedosan sama orang tuanya, berdosa kepada orang tua. Maka hati-hati, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Tak bawain madunya lah. Ini yang ajak ketemuan nih, tak bawain oleh-oleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Mana yang ngajak ketemuan saya ya? Halo, Halo. Bang Udin ya? Iya, saya. Mau ketemu Mas Parcel. Wah, mana Bang Misel? Mari saya tunjukkan. Siap. Mari ikut saya. Siap. Dari tadi dah. Iya, sudah dari tadi saya nunggu. Mantap. Badannya kok gendut amat ya? Subur saya. Oh, subur, siap. Wow, ini alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu, Siap. Bang Misal, Mas Udin. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu juga. Mantap. Gimana? Sekarang saya ingin pembuktian. Sama-sama Siap. Di mana? di sana. Oke, siap. Saya. Siap. Masya Allah. Merah. Kok bisa ini? Sampai di tempat ini? Ya nggak perlu tahu lah. Memang sengaja ngajak ketemuan saya di sini. Mintanya kan di luar Padepokan. Oh, pengennya di luar Padepokan. Siap. Ini saya bawain madu nih buat jenengan. Biar Silakan. siap. Siap. Kenapa loh? Kok nggak ketemuan aja di Padepokan? Kemarin kan udah ke sana. Lah iya, tapi kan sampean nggak mau masuk. Saya emang nggak mau masuk. Coba kalau sampean masuk, kan enak. Nanti di dalam tak kasih madu, terus nanti bisa ngelihat ketika bagaimana proses mendoakannya. Nah, sampean bisa langsung ngelihat secara langsung. Kenapa lo nggak mau masuk itu kenapa? Sebenarnya kan memang saya ke sana nggak masuk. Lah iya, kenapa sampean itu nggak mau masuk itu kenapa? Ya saya ke Padepokan itu sebenarnya pengen viral lah. Alah. Jadi sampean ini sebenarnya datang ke Padepokan itu cuman pengen viral. Ya bisa katakan seperti itulah. Astagfirullahaladzim. Lu sampean kan artis toh Kang. Bang, sampean kan udah artis. Saya artis. Sampean kan sudah artis. Loh, saya kan orang kampung. Tapi kan ya akhir-akhir ini kan job saya kan sepi. Alah. Jadi sampean yang biasanya tampil itu sekarang sudah nggak begitu laku, sepi. Iya. Terus akhirnya sampean tuh ben viral, terus bikin Konten ke Padepokan sampean. bikin settingan. Iya. Sekarang terbukti saya viral. Wah, swatau. Viewer saya kan naik. Subscribe-nya naik ya. Dari 2 juta sekarang. Itu berkah dari saya loh ya. Ya enggak lah, dari saya. Dari saya. Loh, sama nyerang saya kan subscribe langsung naik. Luar biasa. Bagi dong sama saya. Nomor rekening berapa? Ada itu. Wah, ini enggak kebaik madu loh, Bang. Enak itu. Oh ini madu yang belinya online itu. Iya, yang biasanya dibeli sama Mas Sudiro itu. Cobain ya. Sampai Asli orang nih. ya nggak coba aja, sampai kan orang kota. Pernah minum madu enggak? Ya pernah lah. Langsung aja gini. Enak apa? Bang? Mantap Mas Udin. Bayar dong. Tenang aja, nomor rekening kirim. Kasih transfer. Terus aman itu bilang pembuktian kayak gitu kan. Sampean itu kan yang nuduh, masa iya yang dituduh yang suruh buktikan? Di mana-mana itu yang buktikan itu yang nuduh. Saya kan cuma ingin pembuktian masalah paru-paru, Heeh. garis petir, Heeh. pengobatan. Heeh. Itu kan saya butuh pembuktian. Katanya kena santet. Heeh. Saya kan perlu pembuktian.
Iya. Iya, terus yang dibuktiin tuh apanya maksud saya? Ya ke realnya itu. Jangan-jangan Apa? nggak real, cuma bohongan. Saya kan ke sana. Masa orang sakit bohongan? Saya kan tidak tahu. Gini loh Kang, zaman itu minum madu dulu lah, saya batuk soalnya. Sebentar. Kan gini Kang, saya kan udah bilang kalau saya itu nggak sakti, saya itu orang biasa, saya itu bisanya hanya mendoakan dan yang lainnya itu kan semuanya saya pasrahkan kepada Tuhan. Yang namanya santet, yang namanya sihir itu memang sudah ada dari zamannya baginda Rasulullah, itu sudah ada. Ya kalau mau buktiin santet kan ya di tempat orang yang terkena santet gitu loh sayang. Terus gimana caranya ngebuktiin santet kalau bukan di tempat orang yang terkena santet? Terus gimana coba? Ya intinya kan gini Mas Udin. Gimana sayang? Saya itu sebenarnya nggak percaya dengan itu Tuhan. Masa nggak percaya Nggak santet? percaya. Tapi Coba dengan santet saya. Bisa? loh, saya bukan dukun santet kok suruh nyantet jenengan. Itu gimana tuh? Tapi Anda kan bisa mengobati. Saya itu nggak bisa ngobati. Saya itu bisanya hanya mendoakan. Nih sayang, pintunya ditutup aja sayang. Ditutup aja ya. Nanti kalau itu nggak enak sama. Saya kan udah bilang Kang, saya itu nggak bisa mengobati. Saya itu bisanya hanya mendoakan. Gitu loh sayang. Yang bilang saya bisa ngobati itu siapa? Terus sampean kok nuduh-nuduh saya dukun gitu, maksudnya tuh gimana sih? Ya saya kan sudah bilang saya nggak percaya sama begituan. Ya nggak percaya nggak apa-apa, tapi kan jangan menghina gitu loh. Justru dengan menghina kan viewer saya kan naik seperti sekarang ini. Job saya kan lebih banyak lagi. Nggak perlu ya ketika kita itu pengen berdiri lalu menjatuhkan orang lain, terus ketika kita itu pengen baik harus menjelekkan orang lain, itu nggak perlu kayak gitu. Saya tuh sebenarnya suka loh sama apa yang jenengan lakukan itu, tapi janganlah memfitnah gitu loh maksud saya itu. Kalau sampean pengen viral kayak gitu, ya tunjukkan kreativitas panjenengan, tunjukkan kemampuan panjenengan kayak gitu. Itu malah lebih baik lagi gitu. Sebenarnya sudah saya buktikan. Seperti saya datang pada pokan itu nggak mau masuk, lebih viral. Terusnya sekarang itu masukin, bukan settingan. Makanya saya disuruh masuk nggak mau. Salah satu trik viewer yang naik. Iya. Settingan begitu. Masa Mas Udin nggak tahu? Ya sih saya sih tahu, cuman ya jangan terlalu kebangetan lah kayak gitu ya. Hiburan ya hiburan, tontonan ya tontonan kayak gitu, tapi ya yang terpenting nggak terlalu kebangetan lah kayak gitu sayang. Mau gimana lagi Mas Udin? Konten saya sudah habis. Dan salah satunya gitu. Saya sorot, punya Mas Udin kan naik. Nah, sekarang saya serang. Kan saya jadi lebih naik, bisa lebih tinggi dari penyanyi sampean. Nah, itu salah satu trik settingan. Iya. Sebenarnya gini lah bang, ya nggak apa-apa kalau mau bikin settingan gitu, cuman
Itu kenapa tuh kok menderin rambut terus gini-gini terus itu? Jadi saya emang begini Mas. Biar apa sih gini-gini? Ya biar ganteng lah. Dong laki-laki dari kecil apa ya udah ganteng loh. Maksud saya gini loh Bang. Kalau namanya santet itu ya harus di tempat orang yang terkena santet. Terus gimana mau ngebuktiin santet kalau tidak di tempat orang yang nggak terkena santet? Kan nggak bisa Bang. Kayak semuanya nih, kita pengen tahu orang yang membakar bata, itu kan harus di tempat orang yang membakar bata. Kalau nggak ada orang yang membakar bata kan ya nggak bisa juga gitu. Kecuali kalau sulap, kalau trik itu kan bisa dimanapun juga bisa kan gitu, ada alatnya. Ya kalau yang namanya ilmu santet ya nggak bisa di mana-mana, kan hanya orang yang terkena santet aja gitu loh Bang. Itu yang perlu untuk panjenengan pahami. Bukan berarti kalau panjenengan itu sering melakukan trik gitu, hiburan gitu, terus semua orang sama seperti yang panjenengan lakukan, itu ya nggak sama loh Bang, nggak sama. Terus gini lagi, kan jenengan bilang dukun, terus yang dimaksud dukun yang kayak gimana gitu? Ya dukun yang suka menipu orang itu yang pengen saya bongkar. Terus yang ditipu siapa? Ya termasuk pasien Pasien yang mana? ya katanya yang pernah kesana itu. Kok katanya gini loh Bang, dukun itu dukun yang mana gitu? Sebabnya di kampung-kampung itu kan juga banyak dukun bayi gitu, dukun pijat kayak gitu. Terus masa iya kalau seumpamanya nih ada orang yang datang ke seorang kiai, terus setelah itu didoakan pakai bismillah, intinya pakai Al-Quran lah, terus kayak gitu juga mau dibilang dukun? Kan nggak mengajarkan ke dalam kesyirikan gitu loh. Terus dukun yang mana maksudnya panjenengan, yang katanya nipu, yang katanya cabul, itu yang kayak gimana? Kan ya enggak juga orang yang datang ke kiai, masa ya kiainya mau dibilang dukun, kan ya enggak gitu. Yang namanya mendoakan itu pun juga di dalam Al-Quran juga ada gitu loh, namanya mendoakan gitu loh. Ini jadinya nggak pas juga gitu, karena di pesantren itu juga diajarkan ilmu-ilmu hikmah, cara-cara untuk mendoakan kayak gitu. Makanya panjenengan itu ya kalau datang itu ya kenapa kok ngeliatin jam aja? Biasa maksudnya. Waktunya gini loh Kang, di dalam Al-Quran itu juga diajarkan bagaimana cara untuk mendoakan orang, itu juga ada gitu loh. Masa iya kalau mendoakan orang juga dikatakan dukun yang jelek, terus kayak gimana? Ya namanya mendoakan kan ya kewajiban kita gitu loh. Makanya zaman itu ya datang gitu loh, datang terus masuk ke padepokan. Nggak mau masukin. Kenapa? Saya sudah bilang dari tadi, saya ke sana nggak mau masuk. Terus Saya cuma pengen saya viral iyalah. dengan trik settingan seperti itu. Ya ini yang jadi masalah, kalau kayak gitu mau dijelasin kayak gimana juga nggak akan nyambung ya. Kalau saya mau masuk ya sudah bisa masuk, tapi saya nggak mau. Makanya kalau panjenengan masuk nanti panjenengan bisa melihat dengan jelas gitu, gimana ketika di dalam itu yang pertama kita doakan pun juga menggunakan Al-Quran. Intinya kembali ke khitoh, kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Di situ sama-sama nanti berdoa, baca bismillah, setelah itu baca syahadat, setelah itu baca sholawat, terus setelah itu baca Al-Fatihah, terus baca
doanya. Terus setelah itu ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Setelah didoakan, nanti bersama-sama diterapi. Terapinya dengan menggunakan kunir, ditekan begitu bagian titik-titik akhirnya dengan kunir. Nanti setelah ditekan pakai kunir terus diminumkan madu sama kelapa muda dibakar diminumkan. Kayak gitu terus salahnya itu di mana gitu loh. Salahnya itu di mana gitu kan. Jadinya kita nggak ngerti gitu loh. Yang namanya hitam dan putih itu ya pasti ada lah. Maksud saya itu jangan di Sabar nanti ada satu lagi. Ilmu merah. Iya, ya terserah lah panjenengan ilmu merah. Tapi yang namanya ilmu hitam, yang namanya ilmu putih itu ada. Ada lagi, jangan lupa ilmu merah. Aduh, lucu hari ini. Iya wes itu terserah jenengan lah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya ya silahkan lah. Cuman yang mau saya jelaskan tuh gini loh Kang. Gini loh Bang. Yang namanya ilmu hitam, yang namanya ilmu putih itu ada. Kita ini kan di dunia ini semuanya berpasang-pasangan gitu loh. Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang. Jadi jangan digebiah uyah bahwa semua dukun itu salah kayak gitu ya nggak benar juga lah. Nah, kalau sampean pernah ngaji ya, itu kan juga dijelaskan di situ. Kalau kita semuanya pengen berdoa ada doa-doanya sih. Makanya ngajinya itu harus benar-benar secara kafah gitu. Ada syariat, tarekat, hakikat dan juga ma'rifat. Ada yang diriadoi. Contoh, kita ini kan sudah sempurna ya. Kita ini sudah sempurna dari segi dohiriyahnya maupun dari segi batiniahnya. Kalau yang sebelah kanan itu namanya malaikat hafidho, yang sebelah kiri ini namanya korin. Tinggal kita ini mau menggunakan yang mana. Ketika kita menggunakan hikmah gitu, ambil dari kitab, santri, kiai kayak gitu, kita diajarkan untuk membaca dalil khairat, atau paling tidak kita meriadai hijib, atau paling tidak kita itu meriadai mahabbah begitu. Supaya apa? Supaya keterbatasan akal kita ini nggak membatasi kekuasaan Allah itu. Karena dari situ juga seperti yang diajarkan di dalam agama saya gitu, bahwa rukun iman itu salah satunya ya percaya kepada yang gaib, karena sholat itu sendiri juga menyembah kepada yang maha gaib. Wa yuqimuna sholah, dimulai dari alladzi itulah. Tapi dari semua itu yang sampai bicarakan, tidak percaya. Saya percaya sama logika. Wah, sama logika. Yang masuk Gitu ya. akal. Iya, kalau kita sih keimanan kita salah satunya ya percaya kepada gaib itu. Jadi saya percaya kok. iya, Dengan logika. kalau kayak gitu caranya sih ya saya nggak ngerti ya. Cuman kan kalau menurut saya, kalau panjenengan bilang semua orang yang melakukan pengobatan secara spiritual atau secara al-hikmah atau secara ruqyah itu dikatakan dukun, itu ya menurut saya juga nggak pas juga ya gitu Bang. Karena apa? Karena ilmu hitam dan ilmu putih itu benar-benar ada di situ. Ilmu hitam dan ilmu putih itu ada gitu. Apalagi saya sebagai orang Jawa, jadi menganggap bahwa yang menggunakan ilmu hitam itu ada, yang menggunakan ilmu putih itu ada. Kalau yang menggunakan ilmu putih itu yang menggunakan yang sebelah kanan. Kalau yang ilmu hitam itu menggunakan yang sebelah kiri gitu. Kalau yang merah seperti saya maksudnya. Ilmu merah. Aduh. Ya nggak gitu juga Bang. Gimana ya saya jelasinnya, karena memang pandangan kita itu sudah berbeda. Dari pandangan kita aja sudah berbeda. Jadi ya mau dijelaskan kayak gimana juga nggak akan nyambung gitu loh Bang. Tapi saya cukup senang maksudnya setelah kejadian
itu saya jadi lebih banyak job lah, jadi artis, gamer saya lebih tinggi, melebihi gamer saya. Iya, iya nggak apa-apa ya, silakan. Saya juga nggak masalah itu. Cuman yang namanya edukasi itu kan sebenarnya nggak menjatuhkan gitu. Yang namanya edukasi gitu kan harusnya itu ya memberikan edukasi gitu, nggak menyebutkan nama orang gitu. Kalau sampean sudah menyebutkan nama orang, harusnya ya panjenengan harus bisa membuktikan itu gitu loh. Tapi dengan mengedukasi seperti itu, kan saya lebih viral, intinya lebih viral. Settingan trik seperti itu. Itu maksudnya salah satu. Iya. Ya sampean suruh membuktikan sesuatu hal yang gaib ya. Sedangkan yang gaib itu kan untuk diyakini ya, kayak gitu. Kayak semuanya saya mendoakan orang pun juga, saya juga nggak tahu bakal kejadiannya kayak gimana, kayak gitu kan juga saya nggak tahu. Terus cara untuk panjenengan minta saya membuktikan itu kayak gimana? Ya seperti itu, sampean seperti terus keter. Terus Paku itu sebenarnya dengan sini kan ya itu pembuktian. ya, kalau orang keluar paku itu kan orangnya terkena sihir, terkena santet. Terus orangnya kita juga nggak begitu tahu. Terus kita doakan orangnya itu terus keluar paku kayak gitu, muntah paku kayak gitu. Itu kan juga bukan dari kemampuan kita, bukan dari kemampuan saya. Itu saya kan hanya berdoa saja. Tapi kalau menurut saya logika itu bisa. Kalau sampean bisa ya sampean lakukan tah. Pasti kapan menggunakan trik kan gitu ya, nggak sama. Kalau sampean menggunakan trik sama yang gaib itu ya jelas beda tah. Itu aja sudah pasti beda. Gini wes, sampean kan suruh pembuktian kan. Saya lihat kan sampean kan selalu menggunakan ilmu hipnotis kan kayak gitu. Sampean sering mempraktekkan ke orang-orang kayak gitu. Kalau memang sampean itu minta pembuktian, saya juga pengen sampean melakukan pembuktian. Hipnotis maksudnya? Iya, sampean hipnotis saya coba. Sampean selalu minta saya pembuktian kan. Nah, terus saya juga sekarang minta sampean itu melakukan pembuktian. Coba. Kalau sampean benar-benar punya ilmu hipnotis, coba hipnotis saya. Tatap. Tatap Masudin. Wih, tak tatap. 1, 2, 3. Loh, ini gimana toh? Katanya mau menghipnotis saya supaya tidur. Lah kok ini malah dia yang tidur? Aduh. Ini gimana toh ini? Ini gimana ini? Aduh, Kang Parcal. Ini gimana ini? Mana saya nggak punya ilmu hipnotis lagi. Gimana cara ngebanguninnya ini? Gimana sayang? Oh iya wis tinggal pulang aja. Ini lucu sini. Mau menghipnotis saya katanya punya ilmu hipnotis, kok malah suruh saya katanya mau nidurin saya, kok malah dia tidur sendiri. Aduh. Piye toh. Untuk semua saudara-saudaraku, subscriber, lover dimanapun berada, tontonan itu ya jadikanlah sebuah hiburan. Jangan gampang baperan, ojo gampang nesuan, tenan, ojo gampang nesuan, ojo baperan. Ya, yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Semoga saudaraku sehat selalu dan sehat selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.